Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Pipit Jelani, guru SMP Negeri 14 Dumai, yang terletak di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Provinsi Riau. Saya selain berprofesi sebagai seorang guru, saya juga mengembang tugas tambahan sebagai seorang wakil kepala sekolah dan guru pembimbing khusus bagi peserta didik pembimbing khusus di sekolah saya. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan fisik, kelainan emosi, mental, dan sosial. Memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Inilah SMP Negeri 14 Dumai, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Di tengah-tengah murid istimewa kami, dengan gangguan fisik, HDAD, speak delay, dan kesulitan belajar, terdapat tantangan besar dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru. Saya, guru IPS yang bertransformasi, merasakan keresahan itu. Saya sadar, perubahan dimulai dari diri sendiri. Menunggu masalah teratasi sendiri bukanlah jawaban. Saya harus menjadi solusi. Tugas saya mengubah keterbatasan menjadi kompetensi dan keresahan menjadi kepedulian. Berbekal rasa empati yang tergugah, saya putuskan untuk mengambil langkah nyata. Saya tidak hanya ingin belajar, saya harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan inklusif dengan mengikuti Bimtek Pendidikan Inklusif. November 2022, tahap konsep. April 2023, tahap keterampilan. Hingga pendidikan berjenjang dan tingkat lanjut pada Desember 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Serta saya mengikuti dan aktif pada kelompok belajar pendidikan inklusif. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Cara pandang saya berubah total. Bukan lagi melihat keterbatasan, tapi potensi yang tersembunyi. Saya belajar memodifikasi kurikulum, menerapkan pendekatan yang sensitif, dan menjadi jembatan bagi anak-anak istimewa ini. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan sesama rekan guru, dan bersama orang tua murid, memantau perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faranda. Saya dulu malu. Saya beda dari yang lain. Tapi kita selalu membimbing. Senang bersekolah di SMP Negeri 14 Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Febriani, orang tuanya Khairi Akbar, siswa kelas 86 SMP Negeri 14 Dumai. Dengan ini anak saya Khairi Akbar, siswa berkebutuhan khusus yang sulit mengendalikan egonya atau emosinya, terlambat bicara dan sulit berinteraksi dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Dulu saya sempat khawatir untuk menyekolahkan Khairi Akbar ini di sekolah umum, tapi alhamdulillah dengan bersekolah di SMP Negeri 14 ini, Khairi dapat diterima dengan baik. Terima kasih kepada guru-guru SMP Negeri 14 Dumai, terutama Ibu Pipit, guru pembimbing Khairi Akbar khususnya. Dengan sekarang Khairi lebih tenang dan mau dibawa interaksi dan komunikasi, juga sudah lebih ada perkembangannya untuk berbicara dan berkomunikasi, bermain dengan teman-temannya. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Negeri SMP 14 Dumai, juga seluruh majelis guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan harus kolektif. Saya tidak boleh puas sendiri. Saya inisiasi komunitas belajar, adakan diseminasi, bahkan menyelenggarakan webinar untuk guru internal dan eksternal dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sedikit demi sedikit, saya memodelkan bagaimana mendekati peserta didik berkebutuhan khusus, bagaimana berempati.
Yang awalnya rekan-rekan merasa berat, kini mereka ikut peduli dan ikut serta dan ikut mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SMP 14 Dumai, bidang studi pendidikan Pancasila, yang dimana pada setiap harinya kita dijumpai dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang telah diwajibkan untuk kita menerima dan mendidiknya dengan apa yang ada sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejujurnya, tadi saya bingung dan berat menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah kami ini. Tapi kami guru mata pelajaran dengan keterbatasan pengetahuan terhadap penanganan murid berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas. Lama-kelamaan, Ibu Pipit memiliki suatu kelebihan yang dimana beliau dipilih untuk menjadi guru pembimbing inklusif bagi kami untuk mendapat lebih dalam mengenai komunitas belajar anak kebutuhan khusus di sekolah. Terkaitnya bimbingan terhadap proses pembelajaran PDBK, kami sadar bahwa inklusif adalah tanggung jawab bersama. Mindset pola pikir kami berubah. Kami melihat anak-anak PDBK bukan lagi beban, tapi bagian dari kelas kami dan tanggung jawab kami juga sebagai guru di SMP Negeri 14 Dumai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Chandra, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 14 Dumai. Saya melihat langsung inisiatif dan dedikasi Ibu Pipit Jailani SE. Beliau bertransformasi menjadi agen perubahan inklusif di SMP Negeri 14 Dumai. Beliau memecahkan masalah dengan inisiatif dan konsistensi. Berhasil mengubah mindset guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah kami. Sehingga ia terpilih sebagai salah satu peserta pendidikan inklusif tingkat mahir tahun 2025. Ini bukan hanya kebanggaan pribadi, ini adalah pengakuan atas komitmen SMP Negeri 14 Dumai sebagai sekolah penyelenggara inklusif. Perjalanan ini belum selesai. Dengan terpilihnya saya sebagai salah satu peserta Bingtek Pendidikan Inklusif di tingkat mahir pada tahun 2025 ini, saya berkomitmen terus berbagi, terus menginspirasi, dan terus mendorong kolaborasi setiap guru dari latar belakang apapun bisa menjadi garda terdepan layanan inklusif. Dedikasi, konsistensi, dan hati yang tergugah, itulah modal guru pembimbing khusus. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang memberi akses fisik ke sekolah, tetapi juga memastikan bahwa semua peserta didik merasa dihargai dan mampu berkembang sesuai potensinya. Demikianlah video praktik baik saya, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi guru-guru, khususnya guru yang ada di sekolah umum sebagai penyelenggara sekolah inklusif. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.